Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita harus selalu baik menjaga kesehatan agar kita selalu sehat, biar kondisi badan kita, tubuh kita selalu sehat dan kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sepertinya itu Farel mana, Nak? Sakit, Bu. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari, Bu. Sudah 2 hari. Farel sakit sudah 2 hari. Berarti kalau hari ini belum hadir, besok kita ke rumah Farel ya. Kita lihat keadaannya bagaimana ya. Oke, yang lain sekolah cuma 1 kan? Ya, Bu. Cuma 1 yang tidak hadir. Oke, kita doakan sama-sama semoga Farel cepat sembuh dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, Ibu cek sound dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini Ibu ingin mengetahui perasaan kalian apa sih hari ini? Bu tanya satu-satu ya. Biasanya kita pakai stick ya, maju ke depan, kita tempel di sana perasaannya, apakah sedang sedih, marah. Hari ini kita tampil beda dulu. Ibu tanya langsung ya. Oke, dapat. Apa perasaannya hari ini? Alhamdulillah sangat senang. Oke, dapat sangat senang. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, siap. Winda, apa perasaannya hari ini? Sedih, Bu. Sedih kenapa, Win? Uang saya hilang, Bu. Hilang di mana, Nak? Lupa, Bu. Oh, lupa, bukan di kelas tapi? Bukan. Oh, mungkin salah tempat narok saja. Nanti mungkin di pakaian kamu yang kemarin mungkin? Ya? Ya, Bu. Cari dulu ya.
Oke, jangan sedih. Masih tetap semangat ikut kegiatan hari ini, ya. Oke. Naila Liza, apa perasaannya hari ini? Senang. Oke. Kenapa senang? Senang dapat uang katanya, ya. Dapat uang lebih dia, ya. Dapat dari siapa? Dari orang tua, dari nenek? Oh, dari orang tua, ya. Oke. Ada yang lagi murung nih, Nabila. Apa perasaannya hari ini? Kurang baik. Kenapa, Nak? Karena agak sakit perut. Oh, sakit perut. Sudah minum obat? Sudah. Masih siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap dong. Oke, siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran atau ada yang masih sedih? Semuanya sudah gembira? Sudah. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan polinomial. Penjumlahan sudah bisa kemarin? Sudah. Hari ini kita melanjut ke materi yang ini. Tapi sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Silakan dipimpin anakku yang lagi sakit perut. Oke, seluruhnya silakan berdiri. Nyanyi kali ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia di setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, ya? Masih ingat? Masih. Hari ini kita belajar tentang pembagian. Oke, kemarin sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Di mana sebelum kita masuk ke sini, Ibu ingatkan, pernah di SD belajar pembagian? Pernah. Ada yang bisa mempraktekkan ke depan? Ada yang bisa praktek jalan ke bawah? Oke, silakan Dapa. Kasih tepuk tangan untuk Dapa. Di papan tulis di situ jadi. Misal pembagiannya. Oke. Sudah sampai situ. Oke, di sini Dapa sudah mempraktekkan pembagian SD, ya. Di sini pelajaran polinomial ini tidak akan bisa diselesaikan kalau kita tidak bisa
aturan pembagian dari SD. Aturan pembagiannya seperti ini. 12 ya. Kita bagi dengan 5. Kalau di SD 5 kali berapa? Yang mendekati 12. 5 kali berapa? 5 kali 2. Maka hasilnya ini kita kalikan ke bawah. 5 kali 2 berapa? 10. Dikurangkan 12 dikurang 10 adalah 2. 2 ini disebut apa? Disebut apa 2 ini? Sisa. Oke, pintar. Ini adalah sisa. Ini apa? Hasil. Oke. Di sini pelajaran kita hari ini kita akan belajar pembagian menentukan hasil dan sisa. Di mana nanti ada pembagi, ada hasil dan ada sisa. Sisanya berapa? Hasilnya berapa? Masih ingatkah kalian dengan metode bersusun panjang seperti ini? Masih. Oke, kalau masih, kita masuk ke materi kita. Materi kita yaitu pembagian polinomial. Di mana pada pembagian polinomial ini ada derajat polinomial, fungsi polinomial, penjumlahan, dan perkalian polinomial. Ini sudah kita pelajari. Oke. Bentar ya. Oke, itu dia. 257 dibagi dengan 3. Berarti kita bagi, hasilnya adalah 85. Yang 3 ini adalah pembagi. Yang ini bilangan yang dibagi. Yang paling bawah ini adalah sisa. Ini sudah kita ingatkan, sudah diwakilkan dengan Dava, bahwasannya pembagian ini disebut pembagian bersusun panjang, ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui tayangan video dan alat peraga yang sudah ada di depan, nanti murid dapat memahami pembagian polinomial dengan cara bersusun panjang dan metode Hotner. Jadi di sini anak-anak bebas mengerjakan permasalahan yang nantinya ada, boleh anak-anak kerjakan dengan cara metode bersusun panjang, boleh menggunakan papan Hotner, ya. Kemudian melalui diskusi kelompok, nanti kita akan ada diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan pembagian polinomial dengan cara bersusun panjang dan metode Hotner. Nanti anak-anak bebas memilih. Anak-anak lebih suka menggunakan cara yang mana? Bebas nanti memilih, ya. Kemudian, melalui penugasan, peserta didik dapat menyelesaikan pembagian polinomial dengan cara bersusun panjang dan metode Hotner. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa soal yang akan kalian kerjakan sebagai pengukuran, ya, asesmennya bagaimana dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, apakah pembelajarannya bagus, apakah pembelajarannya seperti apa? Kalau dia menarik, membuat anak-anak bergembira belajar, nanti anak-anak dapat menyelesaikan soal yang akan Ibu berikan. Oke. Nah, jadi kita ini belajar ini nantinya tujuannya nantinya kita belajar materi ini nantinya anak-anak dapat mengaplikasikan pembelajaran ini ke dunia nyata, ya kan? Sering tidak anak-anak ingin membagi, misalnya anak-anak ada ulang tahun, ya kan? Ada acara ulang tahun di rumah. Bingung anak-anak. Saya ingin membagikan bingkisan. Ini untuk berapa orang sih? Yang datang berapa? Banyaknya berapa? Ya kan? Bingung. Maka dari itu, dari pembelajaran ini nanti dapat kalian aplikasikan di kehidupan nyata. Kalian dapat menghitung pembagian yang kalian belum tahu berapa orangnya. Ya. Contoh yang Ibu buat. Nanti seperti ini.
Pembelajaran di era new normal sangat memperhatikan protokol kesehatan. Bentuk dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah pembagian masker gratis untuk seluruh kelas offline. Banyaknya masker yang dibagikan setiap kelas tergantung dari banyaknya siswa di kelas, yaitu sebanyak X kuadrat plus 6X plus 7 masker. Dengan X menyatakan banyaknya sisa dalam kelas. Guru yang juga harus memakai masker, hingga juga mendapatkan bagian masker gratis. Masker tersebut dibagikan untuk siswa dan guru sebanyak, karena kita belum tahu jumlahnya berapa, X plus 1 orang. Di sini kita belum tahu nak berapa yang dapat, siswanya berapa, gurunya berapa. Nah, dalam hal ini kita dapat menyelesaikannya dalam dengan cara metode Hortner, pembagian polinomial. Oke, dari masalah yang ada, ini dapat kita selesaikan dengan cara, nah, sekarang Ibu tanya, apakah ada yang terlintas dari soal yang Ibu bacakan tadi? Ada yang terlintas? Apa sih pertanyaannya? Ada apa? Berapa banyak masker yang dibagikan? Oke, pertanyaannya berapa banyak masker yang dibagikan? Oh, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Oke, apa nak? Berapakah masing-masing mendapatkan masker gratis? Oke, berapakah masing-masing yang mendapatkan masker tersebut? Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan nak. Berapa jumlah siswanya? Berapa jumlah siswanya? Oke, banyak pertanyaannya. Ada lagi? Oke, silakan. Apakah ada sisa dari masker yang diberikan? Apakah ada sisanya yang diberikan masker tersebut? Jadi dari permasalahan yang tadi, timbul banyak permasalahan. Timbul tak permasalahan bagaimana sih menghitungnya, ya kan? Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. Oke, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan dua cara. Pembagian polinomial dengan cara bersusun panjang dengan metode Hortner, ya. Nih, marilah simak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita dengan cara bersusun di era new normal sangat kelihatan. Bentuk dukungan dari pemerintah. Ya Pak, makasih Pak. Pembagian masker gratis untuk setiap kelas pembelajaran offline. Banyaknya masker yang dibagikan untuk setiap kelas tergantung dari banyaknya siswa di kelas itu. Itu sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Dan X menyatakan banyaknya siswa. Yang juga memakai masker dan juga mendapatkan bagian masker gratis. Masker gratis yang diberikan sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 masker. Bagikan untuk siswa dan guru total sebanyak X ditambah 1 orang. Dan yang dibagi dan pemakainya fokus pada suku yang paling depan. Dan dibagi X hasilnya adalah X. Dan X dikali dengan X ditambah 1 hasilnya adalah X kuadrat ditambah X. Kemudian kita keluarkan dan terbentuk 5X ditambah 7. Lalu seperti tadi kita fokus pada yang paling depan. X dibagi X hasilnya adalah 5 dikali X ditambah 1 hasilnya adalah 5X ditambah 5. Kali kita kurangkan sehingga tersisa 2 yang tidak bisa dibagi lagi. Masing-masing mendapatkan hasil bagian X ditambah 5. Dan ternyata masih tersisa 2 masker.
untuk kelas kecil dengan anggota 3 siswa. Kalau misalkan nilai X adalah 3, masker yang dibagikan sebanyak 30 lain yang tidak untuk guru dan siswa total sebanyak 4 orang. Masing-masing orang mendapatkan bagian 8 masker dan tersisa 2 masker. Inilah penerapan pembagian ilmiah dalam menekan angka penyebaran penyakit di sekolah. Kalau untuk review, silakan like, share, dan subscribe. Jadi video selanjutnya sampai jumpa. Oke, itu penjelasan untuk bersusun panjang. Tadi ada yang menjanggal ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar pembagian polinomial dengan cara bersusun. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Bentar ya, kita lihat berapa soalnya tadi. Pembagian polinomial dengan cara bersusun. Pembelajaran di era new normal sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Bentuk dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah pembagian masker gratis. Jadi setiap orang tadi kan kita udah tahu berapa masker yang akan dibagikan dan lain-lain ya. Oke. Dari banyaknya siswa di kelas itu, yaitu sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Dengan X menyatakan banyaknya siswa. Guru juga harus memakai masker, sehingga juga mendapatkan bagian masker gratis. Sebentar, kita catat soalnya. Berikan sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 masker. Bagikan No. Berapa tadi maskernya tadi? X kuadrat plus 6X plus 7 dibagi ke X plus 1. Nah, ini yang akan dibagi. Belum tahu berapa jumlahnya. Ini yang dibagikan ke berapa orang belum tahu juga. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Jadi kita bagikan. Yang ini kita bagi dengan X plus 1. Nah, kita bagi. X pangkat 2 dibagi dengan X. Berapa? X. Berarti. Nah, karena pangkat selalu Oke, ingat kan? Aturan perpangkatan yang telah kita pelajari? Kalau dia kali, pangkat kurang. Kalau bagi, pangkat, kalau kali, pangkat ditambah. Kalau bagi, pangkat dikurang. Jadi kalau dia kali ditambah, kalau bagi dikurang. Kita kurangkan. Ini X-nya tetap. Karena 2 dikurang 1. Berapa dikurang 1? 2 dikurang 1, 1. Jadi X saja. X dikali 2X kuadrat, X kuadrat. X dikali X kuadrat. X dikali plus 1 plus X. Dikurang. Habis yang ini ya. Jadi 6 dikurang 1 jadi berapa? 5X plus 7. Kita bagi lagi. 5X kita bagi dengan X berapa? 5 plus 5. 5 dikali X, 5X. 5 dikali 1 plus 5. Dikurang. Habis yang ini ya. Karena dikurang 5X, dikurang 5X, 5. Jadi 7 dikurang 2 berarti berapa? 5 dikurang 7 dikurang 5 berapa? 2. Nah, inilah yang namanya sisa. Yang ini namanya hasil. Jadi sisanya dari masker yang akan kita bagikan, sisanya adalah 2. Paham untuk dengan cara bersusun panjang? Paham. Oke. Sekarang yang kedua dapat kita selesaikan dengan menggunakan
Metode Horner. Di sini ada namanya papan Horner. Ada X pangkat 1, kemudian eksponennya adalah C. Nah, dari gambar yang ini Ibu aplikasikan ke dunia nyata. Dinyatakan, ini barangnya lah Ibu buat. Ya, ini barangnya, maka kita langsung praktek. Mana sih yang lebih mudah? Karena pemikiran anak-anak itu berbeda. Ada yang lebih suka bersusun panjang, ada yang lebih suka pakai papan Horner, beda-beda. Sekarang dari soal yang kita tadi, kita aplikasikan ke soal ke papan yang ini. Dari soal yang ini tadi, ya. Sekarang perhatikan. Di sebelah X, nah itu namanya derajat dan koefisien. Derajat itu adalah pangkat, koefisien itu adalah yang di sampingnya. Kan kemarin kita sudah belajar ya. Nah, yang ini X kuadrat tambah 6X plus 7. Di mana di sini adalah angka 1. Maka kita turunkan 1. Sebelah sini angka berapa? Oke, sebelah sini angka berapa? 7. Dapat. Sekarang kita ambil pembaginya. Pembaginya X plus 1 sama dengan 0. Selalu disama dengankan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Berarti kita buat di sini. Negatif 1. Ini ya, negatif 1 dari sini. Nah, yang pertama kita ambil tandanya apa? Positif atau negatif? Positif. Kalau dia positif, kita ambil yang warna hitam. Kalau dia negatif, kita ambil yang warna putih. Sekarang 1. Tandanya apa? Positif. Kita ambil yang warna ini. Oke, ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu Ibu di sini? Oke, silakan tampil ke depan. Oke, biar bisa praktek. 1. Kemudian angka di sini berapa? 6. Tandanya apa? Positif. Oke, dimasukkan. 6-nya positif. Hitung. Positif. Oke. Oke, yang terakhir. Berapa ini? 7. Tandanya apa? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Oke, positif. Kita taruh di situ. Oke, ini cara penggunaannya. Setelah ini kalian yang mempraktekkan ya. Oke, sudah sesuai dengan angka kita, sudah. Sekarang yang awal di sini kita turunkan paling bawah. Berarti berapa? Satunya tuh turun. Kita buat di sini angka 1. Satunya tuh turun. Oke. 1 yang ini kita kalikan dengan yang di sini tadi. 1 dikali negatif 1. Berapa? Berapa? Negatif 1. Oke, negatif 1 itu tadi kertas apa? Oke, taruh di mana? Di bawah yang sebelah sini. Sudah dikalikan, taruh di bawah yang sebelahnya. Berarti berapa? Negatif 1. Karena negatif tadi warna putih. Karena ini selalu ditambah, nah yang ini selalu ditambah, berarti berapa di sini tadi? 6 ditambah 1. Berapa? 6 ditambah negatif 1. Nah, turun Win. Yang ini lam mecah ke situ, sisanya adalah 5. Taruh di situ. Kita kalikan, turun 5. Nah, 5. 5 ini kita kalikan ke negatif 1. 5 kali negatif 1 berapa? Negatif? Oke, negatif 5. Terus Win, cak mana? Oke. Nah, di bawahnya. Terus dia tadi selalu di apakah? Selalu ditambah. Kita tambahkan. Itu, yang itu berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Yang sebelahnya. Berapa hasilnya, Nak? Berapa? Berapa tadi? 6 ditambah 5. Berapa? Berapa? Ini berapa tadi?
positif 7. 7 ditambah 5 berapa? 7 tambah negatif 5 berapa? 2-nya positif atau negatif? Oke, tulis Vin. Ya. Oke, jadi hasilnya di sini berapa? Berapa tadi? 5. 5. Di sini 2. 2. Oke. Yang ini adalah Sisa. Jadi yang ini adalah hasil. 1 turun X-nya. Jadi X plus berapa? 5. Plus 5. Sisanya berapa? 2. Sama enggak dengan hasil dengan cara panjang? Sama. Sama? Sama. Oke, sekarang Ibu tanya, siapa yang lebih suka bersusun panjang? Oke, bersusun panjang. Siapa yang lebih suka metode Horner? Oke, jadi lebih paham yang Horner karena setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada yang lebih suka bersusun panjang, ada yang suka dengan metode Horner. Oke, setelah ini silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk Winda. Setelah ini kalian duduk berdasarkan minat kalian, berdasarkan keinginan kalian, bentuk kelompok yang kalian akan mengerjakan permasalahan-permasalahan. Nanti Bu bagikan permasalahannya, kalian duduk di kelompok yang mana, atau bersusun panjang atau metode Horner ya. Oke, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Silakan. Di mana kelompoknya? Boleh. Sudah ada? Oke, kalian kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 suka yang mana? Panjang. Bersusun panjang. Ini ada permasalahannya ya. Baca dulu kasusnya apa. Ini kelompok berapa? 2. Ya, kalian lebih suka Horner. Horner dengan cara Horner. Ambillah papannya 1 untuk dipraktekkan di sini. Itu permasalahannya. Kalian kelompok berapa? 3. Kelompok 3 hobi dengan bersusun. Oke, itu ada. Silakan buka buku-buku paketnya. Tadi kan sudah dijelaskan. Ini kelompok 1 dengan Horner ya. Itu ambillah 1. Alat peraganya ambillah satu-satu. Setiap kelompok ambillah alat peraganya. Nih, kelompok 1 ambil. Kelompok 2 tadi yang mau Horner ambil satu-satu. Yang mana, Pak? Seluruhnya. Oh, ini Bu. Oh. Ini Bu. Oh, ini ya. Sekarang Ibu kasih waktu, silakan kalian baca permasalahan setiap permasalahannya kan sama permasalahannya itu kan. Nanti kita bandingkan telaah kalian itu dari kelompok 1. Nah, ini ininya, topinya. Kak numpang deh Kak, tutup deh Kak.
Boleh izin boleh. Jangan lama ya. LKPD-nya tadi sudah dibagikan, tulis dijawab, kemudian dipindahkan di hasil kalian ya. Oke, Bu. Bu, Ibu. Ya, kan?
Boleh kalau majunya nanti nak yel-yel jadi boleh siap kalau kami dari kelompok satu nak yel-yel boleh buatlah yel-yel boleh dikit lagi Bu.
sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang berani tampil pertama? Kelompok berapa? Kami, Bu. Kelompok? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 bawa alat peraga dengan metode? Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kami memulai presentasi kami ada pantun sedikit buat teman-teman. Boleh. Kalau kami pantun, kalian bilang cakep ya. Oke. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan karena tidak ada kursi. Cakep. Melainkan untuk presentasi. Baiklah, selamat menyaksikan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami memilih menyelesaikan permasalahan dengan metode papan corner. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Alfitri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri. Perkenalkan, nama saya Nancy Dewi Oktara. Perkenalkan, nama saya Charles Arif Natal. Nama saya Cahaya. Baiklah, sekian perkenalan singkat dari kami. Di sini kami akan memecahkan permasalahan dari kelompok kami. Di sini terdapat soal tentukan hasil dari bagi dan sisa dari pembagian makanan di sekolah kami. Di sini soalnya yaitu 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus 4x min 3 dibagi dengan x plus 1. Tunggu. Mana? Baiklah teman-teman, di sini kami akan menuliskan soal yang terlebih dahulu yaitu 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 2 plus 4x min 3. Nah, di sini dibagi dengan x plus 1. X plus 1 itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 1. Jadi di sini kita buat min 1. Baiklah, di sini saya akan dibantu dengan teman saya. Minggir sini dulu. Yang lainnya sini dulu. Nah, ke yang ini sini. Nah, sini Pasya. Garis ke sini, turun. Yang pertama yaitu adalah Nah, positif di belum, Bu. 3. Jadi kita ambil yang positif itu yang warna hitam dan negatif itu yang warna putih. Yang pertama itu adalah positif 3. Positif 3. Selanjutnya negatif 5.
Selanjutnya positif 4 dan selanjutnya negatif 3. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengalihkannya terlebih dahulu. Ya, turun. 3. Ya, dikali dengan min 1, kita taruh di bawah yang kedua itu negatif 3. Lanjut di sini negatif 5 ditambah dengan negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Kita letakkan di negatif 8. Lanjut negatif 8 dikali dengan negatif 1 itu positif 8. Lalu kita tambahkan positif 4 ditambah dengan positif 8 hasilnya adalah positif 12. Positif 12 kita kalikan dengan negatif 1 yaitu negatif 12. Nah, di atasnya itu adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan negatif 12 hasilnya adalah negatif 15. Nah, di sini kita telah menemukan hasil dari soal 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus 4x min 3, yaitu hasilnya adalah ya, min 8, 12, dan 15. Jadi hasilnya adalah min 8x pangkat 2 plus 12x min 5. Kita tulis di sini. Baiklah, itu penyelesaian dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya. Boleh, silakan. Salah. Boleh jelaskan hasil dari kelompok kalian? Mengapa hasil kalian min 8x kuadrat dan kami positif 8x kuadrat, padahal menggunakan aturan min kali min plus atau positif? Baiklah, bisa menjawab pertanyaan dari kelompok kalian, tapi kami akan berdiskusi antara kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, kami telah berdiskusi dengan kelompok kami. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila dari kelompok 1. Di sini, karena ini positif, maka dia menggunakan min kali min. Yang ini kan seharusnya mungkin menurut kalian di sini min kali min, tetapi kalian merupakan metode karena di sini ada plusnya. Jadi metode ini menggunakan min kali plus bukan min kali min. Apakah paham? Mungkin kelompok kalian ada yang luar. Oke, Ibu tarik kesimpulan ya. Tadi debatnya di sini ya.
Ada yang negatif, kelompok kamu Positif. positif. Ya benar. Oke, menurut kelompok yang ini kenapa dia negatif kali negatif, negatif, negatif. Yang kalian negatif Positif. Oke. Karena sininya positif. Yang benarnya kelompok 2 ya. Mungkin kelompok 1 melupakan di sininya positif. Kalau dia bersusun panjang ya min kali min jadi plus. Tapi kalau dia Horner negatif kali positif. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rianisti. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa hasil kalian itu min 15, sedangkan kelompok kami hasilnya min 9? Padahal min kali min itu kan positif. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Rianisti. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Boleh minta tolong diulang lagi soalnya? Mengapa hasil kalian itu min 15, sedangkan kelompok kami hasilnya min 9? Padahal min kali min itu kan positif. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Kristi kelompok 4. Nah, di sini jawaban dari kelompok kami itu ialah ini tidak min dikali min, tetapi min dikali positif. Maka hasilnya adalah min 8 x kuadrat min 15. Mungkin kelompok kalian yang keliru atau kelompok kami yang keliru ini. Bolehlah, tolong. Oke, tadi di mana penyelesaiannya tadi? Dari sini ya? Negatif 15 kalian? Negatif 9. Oke, kita misalkan negatif 3 dengan ditambah negatif 3, min 3, ini min 12. min 3 min 12. Jadi berarti kelompok 4 keliru ya. Karena dia negatif ditambah negatif. Ibaratnya hutang lagi, hutang bertambah bukan berkurang. Ya? Berarti kelompok kami yang keliru, Ibu. Ya, jadi ini tidak min dikali min, tetapi min dikali positif. Jadinya hutangnya bertambah, bukannya hutangnya berkurang. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah? Oke, tutuplah. Baiklah, itu sekian presentasi dari kelompok kami dengan metode papan Horner. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Ibu. Oke, kelompok 4. Silakan kasih tepuk tangan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan permasalahan pembagian polinomial dari kelompok 4 yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Ajeng dan Dapar. Sebelum kami menjelaskan pemaparan tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Freni dan rekan saya. Nama saya Ajeng Batari dan rekan saya.
Maka nama saya dapat dengan Pratama. Perkenalkan Perkenalkan, nama saya Ria Rizky. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan permasalahan kami kepada ajudan Bapak. Silakan. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian 4x kuadrat plus 8x min 6 dibagi 2x plus 1. Baik, mohon izin di sini saya akan menjelaskan hasil yang telah kami dapatkan dari pertanyaan atau permasalahan di sini. Baik, pertama yang kita dapat adalah 4x kuadrat plus 8x min 6. Lalu dibagi dengan 2x plus 1, maka dibuat garis dan 2x plus 1. Jadi di sini pertanyaan sudah kita dapatkan. Maka dari itu langsung saja kita buat 4x kuadrat dibagi dengan pangkal atau pemilik huruf utama yaitu 2x, maka 4 dibagi 2 itu dapat hasil 2. X pangkat 2 dikurang 1 kurang 1x, maka menjadi x 2 dikurang 1 karena ini pembagian jadi dikurang. Lalu 2x hasil yang telah kita dapat 2x akan dikalikan dengan 2x yang akhirnya dapat 2x x1 plus x1 jadi x kuadrat. Lalu 2x plus 1, 2x dikali 1 sama dengan plus 2x. Ini telah dapat yang pertama. Lalu kita salah. 2 kali 2 itu dapat 4. Baik, dari ada kesalahan sedikit. Jadi di sini didapat hasil 4x kuadrat plus 2x. Maka langsung saja kita kurangkan ke jalan ke bawah. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat maka habis. Maka plus 8x dikurang 2x hasilnya adalah 6x. Di sini telah didapat hasil 6x min 6 diturunkan menjadi plus 6x min 6. Di sini 6x kita bagikan kembali dengan pembagi pertama pada 2x plus 1, maka 6x dibagi 2x, 6 dibagi 2 hasilnya adalah plus 3. X nya ada 1 dikurang x nya ada 1 lagi, maka x habis. Maka turun 3 dikalikan dengan 2x hasilnya adalah 6x. 3 dikali 1 sama dengan plus 3. Maka didapat 6x plus 3 dikurang. Jadi dari hasil ini kita kurangkan kembali 6x dikurang 6x, maka hasilnya adalah habis atau 0. Lalu tinggal sisa 6 min 6 dikurang dengan plus 3. Plus dikali minus itu sama dengan minus. Jadi min 6 dikurang 3 atau min 6 utang 6 dikurang ditambah lagi dengan utang 3. Jadi hasilnya ialah min 9. Baik, itu dia hasil yang telah kami dapatkan dari pembagian 4x kuadrat plus 8x min 6 dibagi dengan 2x plus 1. Dan ini sisa yang didapat. Dan ini hasil pembagian. Sekian jawaban dari kami. Baiklah, dari hasil pemaparan kami tadi di sini kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Winda Alfitri dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, mengapa punya kalian hasilnya itu min 9, sedangkan punya kelompok kami itu hasilnya min 3?
Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih Winda. Di sini kami akan meminta waktu sedikit untuk berdiskusi. Baiklah, pertanyaan dari Winda kami akan menjawab, yaitu dapat. Baik, untuk menjawab dari saudara Winda, di sini telah ada hasil min 6 sudah habis, min 6 plus dengan plus 3. Di sini mungkin jika ini min 6 ditambah plus 3 itu dapat menjadi hasil min 3. Namun di sini min 6 kita dikurang dengan plus 3, maka plus dikali minus itu minus. Jadi 3 kita anggap sebagai min 3 karena plus dikali min itu adalah min. Jadi min 3 dikurang 3, utang 6, min 6 dikurang 3, utang 6 kita tambah lagi dengan utang 3 menjadi utang 9 atau min 9. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Apakah ada yang bertanya? Tidak? Oke, Ibu tarik kesimpulan ya. Masih bingung kelompok ini? Iya, masih bingung? Iya, Bu. Oke, jadi jawaban ini kelompok 2 itu mengalami kekeliruan. Jadi yang benar itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 yang benar ya. Di sini negatif kali negatif, benar katanya tadi, utang-utang lagi. Jadi bukan ditambah. Iya, tapi kalau dia min baru min kali min plus dia Win. Jadi utangnya tadi tambah. Iya, ngutang lagi. Jadi utangnya 9. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok kami yang keliru, maaf ya. Oke, tidak apa-apa. Baiklah, apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak, kami akan menutup presentasi kami hari ini. Kami tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tadi jawabannya sudah sama semua dengan kelompok yang ini. Permasalahannya kan ada 2 tadi kan. Satu sudah dipresentasikan dengan kelompok 2, yang satunya sudah dipresentasikan dengan kelompok ini. Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan? Ada perbedaan? Sama? Hasilnya sama semua? Benar semua kelompok kalian? Sama. Kelompok kalian? Ada yang diragukan lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita simpulkan materi kita hari ini ya. Oke, apa kesimpulannya? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa kesimpulannya? Kalian bisa ngapain? Apa? Setelah belajar ini kalian bisa ngapo? Oke, ada apa-apa? Nah, Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran pada hari ini yaitu tentang pembagian. Di sini kami dapat melakukan tentang pembagian nominal yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan papan Horner dan dengan cara jalan panjang. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Atau ada saya lebih paham dengan ini, Bu? Saya lebih paham dengan ini. Oke, apa? Baiklah, Bu. Di sini kesimpulan dari saya lebih memahami dengan cara metode papan Horner dibanding cara dengan buku panjang. Saya lebih seru dan mudah memahami yang papan Horner, Bu. Oke, Winda lebih memahami dengan cara praktek langsung, ya kan? Kelompok sebelah, kalian lebih memahami dengan metode apa, Nabila? Oke, kelompok itu dengan papan Horner. Ini dengan cara apa? Bersusun panjang. Jadi dapat Ibu tarik kesimpulan bahwasannya kegiatan hari ini akan kalian bawa ke kehidupan nyata. Nantinya entah kalian jadi ahli gizi mungkin, ya kan? Ahli gizi untuk menentukan berapa banyak misalnya nih yang ini ditambah dengan ini kadarnya berapa, ya kan? Padahal kita belum tahu. Nah, disinilah untuk belajarnya ya. Atau harus kita bagikan ini dengan
sekolah-sekolah yang kita belum tahu. Nah, misalnya BMG yang sekarang lagi booming ya. BMG itu belum tahu kelasnya berapa, sisanya berapa, sekolahnya berapa, sisah yang dibagikan berapa. Itu dapat kita hitung menggunakan polinomial. Jadi, apakah kalian sudah memahami hari ini materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah menyimpulkan hasilnya hari ini, sudah kita simpulkan materi yang kita pelajari. Sekarang ini ada cuman satu soal, bebas anak-anak mengerjakannya dengan metode apa, yang mana yang paling mudah. Boleh metode Hodner, papan Hodner, boleh dengan cara bersusun panjang ya. Tapi sebelumnya kita sudah lesu, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke, semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sudah semangat. Ini boleh kalian kerjakan, terserah, bebas, memilih sendiri dengan metode apa yang kalian cepat. Karena cuma satu soal. Ini untuk Ibu ukur kemampuan kalian memahami metode yang Ibu ajarkan pada hari ini ya. Selamat bekerja. Habis minta kertas batu Ben. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan kalian kerjakan menurut kalian ya. Kerjakan sendiri-sendiri, bebas dengan menggunakan papan Hodner atau bersusun panjang.
Kalau sudah ada yang sudah, boleh dikumpul kalau sudah ya. Kalau ada yang sudah, boleh dikumpul ya. Sebar. Sudah? Sudah selesai, Bu. Boleh, silakan kumpulkan kalau sudah. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, yang belum? Kumpulkan kalau ada yang belum. Hati-hati. Oke, kalau sudah, bagaimana soalnya? Seru? Seru. Mudah, sudah. Oh, belum, ada yang belum. Oke. 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 Bisa jawabnya? Bisa. Bisa memecahkan permasalahannya? Bisa. Oke, soalnya cuma satu tadi. Ayo Ibu tanya, ada siapa yang mengerjakan dengan bersusun panjang? Oke, 1, 2, 3. Oke, yang mengerjakan dengan Horner? Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Senang hari ini belajar seperti ini? Oke, Ibu ingin melihat bagaimana refleksi kalian tentang kegiatan kita hari ini. Seperti biasa kan, biasanya setelah kegiatan pembelajaran kita pakai kertas sticky note untuk hasil refleksi yang kalian buat. Silakan ditempel di papan refleksi.
Gambar ini. Itu nak tempel kan yang itu tuh? Ini dikutip. Oh, nah, tempel kan? Bisa. Oh, terbalik. Ah. Oke, Ibu ingin membaca dulu ya, sedikit ya. Hasil pembelajaran hari ini direfleksikan dengan anak-anak. Ini sengaja tidak dibuat nama, biar kalian bisa merefleksikan hasilnya, ngerti atau tidak ya. Oke. Oke, Ajeng Wulandari, mana Ajeng? Oke, Ibu baca ya, dengarkan baik-baik. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Helen, dikarenakan asik. Wow, asik ya? Seru dan mudah dipahami. Cara belajarnya tidak terlalu monoton buat saya. Tidak mengantuk saat belajar dan juga saya fokus dan semangat karena hari ini saya kurang sehat katanya ya. Tapi dia masih tetap fokus walaupun dia kurang sehat badan. Minum obat ya, biar sehat selalu, oke? Oke. Dari yang ini, dari siapa ini? Oh, tidak ada nama ya. Saya sangat merasa pembelajaran dari Ibu Helen ini sangat-sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Bahkan Ibu Helen saya ingin sangat menyukai pelajaran matematika. Wah, dapat suka pelajaran matematika? Berbagi permasalahan dan dapat menyelesaikannya di kehidupan nyata. Jadi saya mudah dipahami dengan tujuan yang Ibu berikan. Oke, ya. Sudah, inilah hasil refleksi. Ini hasil refleksi ini untuk memperbaiki kegiatan kita ke depannya supaya lebih baik lagi ya kegiatannya. Oke? Oke, untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan Ibu bahas yaitu nilainya. Hari ini pembagiannya, yang pertemuan akan datang belajar tentang nilai polinomial. Boleh dicari di buku pelajaran paket kita, boleh kalian baca-baca dulu, boleh cari di internet, boleh di media sosial dan lainnya ya. Dibaca-baca dulu agar kegiatannya bisa maksimal lebih baik lagi ya. Nanti kita cari metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Untuk hari ini mungkin cuman inilah yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada kekurangan Ibu mohon maaf ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.